Shalom, selamat sore semua. Em, karena ini bentuknya mulai dari doa syafaat untuk kita semua dan untuk Indonesia, untuk mohon perlindungan Tuhan, itu awal dari visi kita bisa bersama bersekutu di sini. Tentu setiap Senin nanti kita akan bergantian untuk sharing tentang firman Tuhan. Saya coba bicara soal come and follow me, dan saya percaya ini adalah panggilan kita semua, dan setiap nanti giliran saya coba untuk masuk ke dalam tema ini. Dan saya bisa share screen ya, Andi. Saya bersyukur bahwa saat tadi kita memuji dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saya melihat sungguh-sungguh tidak ada yang mustahil. Ada hanya dari grup ini aja, dari yang ada di layar saya ini aja, ada berapa banyak campur tangan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam kesehatan. Tuhan sembuhkan, Tuhan pelihara, yang sakit, yang bahkan dokter sudah katakan tidak bisa sembuh, Tuhan sembuhkan. Ada di antara kita. Coba saudara lihat sekeliling, bukankah itu keajaiban Tuhan? Bukankah itu tangan Tuhan untuk kita semua? Kalau kita ada hari ini, bukankah karena kasih karunia Tuhan? Nah, saudara yang kekasih, brothers dan sisters, saya mau coba share screen. Kalau saya katakan bahwa ada begitu banyak kita yang disembuhkan secara tubuh, yang ulang tahun hari ini pun juga disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan, ya, Evi, ya. Dan kita tahu persis bahwa setiap kita pun disembuhkan di dalam hidup pribadi kita, ya. Saya melihat pada saat Yesus memanggil kita semua di Jepang, ini yang saya coba berikan di sini. Bisa tampil nggak di layar? Oh, share belum? Oke. Bisa kok, bisa. Oke. Sebentar. Di Jepang ini ada yang namanya tentu karya seni Jepang yang diketahui oleh dunia, yang namanya kintsugi, ya. Nah, kintsugi ini adalah apapun yang pecah, barang-barang yang pecah, khususnya barang pecah belah yang pecah, itu ditambal. Kalau saudara lihat di gambar ini, bisa lihat gambarnya ya? Bisa lihat? Oke. Ini ditambal dengan emas. Oke. Setiap keping yang rusak ini ditambal dengan emas, dan saat sudah ini ditambal dengan seni, dengan karya seseorang yang saya katakan itu begitu luar biasa, sampai pada saat nanti setelah jadi kembali, itu waktu dijual itu mahal banget karena ada seni di dalamnya. Bahkan begitu kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karena ada lapisan emas. Kalau saudara lihat itu ada tambalan emas di setiap pecahan-pecahan itu menjadi karya seni. Nah, saya melihat di dalam hidup saudara dan saya, di dalam hidup saya secara khusus, pada saat kita semua dipanggil dalam perjalanan kita sampai hari ini, ada berapa banyak kita yang apa ya, yang broken, ya. Kita semua yang terpecah gitu di dalam, yang rapuh, ya, yang broken gitu. Nah, saat Tuhan memanggil kita satu-satu, dia mulai dengan tinta emas karya tangan Tuhan, kita dipulihkan, kita disembuhkan, persis seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, ya. Di pelan-pelan, dan Tuhan sambung satu persatu sehingga menjadi satu karya seni Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara yang kekasih, kalau saudara lihat hidup saudara dan hidup saya, bukankah itu luar biasa? Ya. Nah, kalau manusia yang di Jepang ini sangat terkenal karya seni ini, mereka punya toko khusus untuk menjual yang kintsugi ini, ya. Hanya untuk barang-barang yang sudah pecah, dilem pelan-pelan, ditambal dengan emas, dengan karya seni yang hebat. Apalagi hidup saudara dan saya di tangan Tuhan saat kita semua dipanggil. Nah, saya ingin juga menyatakan bahwa apa yang Yohanes Paulus II, Santo Yohanes Paulus II katakan, we are not the sum of our weakness and failures. Kita bukan hasil dari kerapuhan dan kegagalan kita. Semua kita seperti tadi, ya, barang pecah belah tadi. Tapi di tangan Tuhan, we are the sum of the Father's love for us. Kita adalah hasil dari karya kasih Allah Bapa di surga. Dan kapasitas kita semua adalah menjadi seperti Yesus. Saudara, bukankah ini panggilan kita? Walaupun masih dalam proses yang panjang,
sampai nanti kita ketemu muka dengan dia, kita semua ada di dalam proses ini. Proses untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan ini panggilan kita semua. Saat saudara dan saya dibaptis, kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Saat kita dibaptis, kita dalam keremukan, dalam the brokenness of our life, kita disambung satu persatu dalam proses yang panjang sampai hari ini. Sampai nanti saya ketemu muka dengan Tuhan Yesus, saya disempurnakan hari lepas hari untuk menjadi seperti Dia. Saudara, nggak gampang. Tapi bukankah ini panggilan kita semua? Nah, saya ingin sharing, apa yang saya sharing malam ini tentu Franz dari komunitas Keluarga Kudus Allah sudah menerjemahkan ini 25 tahun lalu. Saya ingin share karena saya ingat pengajaran ini dan saya sangat diberkati. Ya, dari Father Tom Forrest, ya, Father Tom Forrest baru meninggal 2 tahun lalu, ya. Dan saya sangat diberkati dengan pengajaran pastor ini. Kenapa? Karena pada saat kita dipanggil, ya, kita ditantang hidup kita. Apakah saya dipanggil untuk menjadi seperti ya, murid-murid Yesus yang dipanggil dengan segala keremahan, kerapuhan. Coba lihat 12 murid yang Yesus panggil, semua mengalami kerapuhan. Semua mengalami yang tadi yang saya katakan the brokenness. Ada yang menghina, ada yang menjual Yesus, ada yang menolak Yesus, ada yang katakan siapa yang paling besar, paling hebat di antara kita. Sudah lihat itu. Ya, bagaimana pergumulan hidup dari 12 rasul. Tapi saudara, mereka dipanggil untuk menjadi seperti Yesus. Tetapi ada begitu banyak juga yang dikatakan orang banyak yang mengikut Yesus. Di dalam Yohanes jelas sekali Yesus membedakan antara orang banyak. Coba saudara, Yohanes 6, 1-15 kan tentang Yesus. Pada saat Yesus berkhotbah ada 5.000 orang, laki-laki, mungkin perempuan, anak-anak ada 20.000 mungkin. Nah, saat mereka Yesus selesai berkhotbah, sudah hampir malam, murid-murid bilang suruh mereka pulang, tapi mereka nggak mau pulang. Akhirnya Yesus bilang, no, kasih makan. Murid bilang nggak bisa. 1 tahun kita bekerja nggak bisa kasih makan begini banyak orang. Yesus mengambil roti dan 2 ikan 5 roti, dia pecah-pecahkan dan dia bersyukur kepada Bapa di surga dan dia membagi. Nah, saudara lihat, setelah mereka semua kenyang, apa? Mereka semua cari Yesus. Setelah itu Yesus mengundurkan diri dan berbondong-bondong ribuan orang ini cari Yesus. Lalu Yesus tanya pada mereka setelah mereka ketemu dengan Yesus. Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Sudah lihat apa? Yesus katakan, Yesus sekarang tanya sama mereka, kamu ikut aku, apakah karena kamu diberkati secara fisik? Atau lebih dalam dari itu, karena engkau melihat bahwa aku adalah Tuhanmu dan Rajamu, akulah yang memberikan damai, sukacita, akulah sumber semuanya dalam hidupmu. Bukankah Yesus katakan, aku adalah tujuan hidupmu semua kekal? Itu yang Yesus katakan, bukan hanya 80 tahun di dunia ini, 90 tahun, tapi apakah kita punya visi lebih dari itu? Visi kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Yesus katakan, kamu ikut aku bukan hanya yang sementara. Ya, sementara ini memang kita diberkati. Tapi ada sesuatu yang bentuknya sangat, yang bentuknya kekekalan, yaitu yang Yesus inginkan kita punya visi itu. Nah, saudara, dengan kata lain, murid-murid semua orang banyak itu, saya katakan bahwa mereka tidak ikut Yesus dengan motivasi yang benar. Dan Yesus tantang mereka. Apa tantangan yang Yesus katakan? Ini yang kita kenal. Baru kita rayakan the Corpus Christi. Tubuh Kristus, tubuh dan darah Kristus kan? Kita merayakan the feast. Kita merayakan perayaan di dalam gereja kita tentang tubuh dan darah Kristus. Maka Yesus katakan, ya, apa yang Yesus, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Saudara, mereka ditantang sesuatu yang sekarang mereka mengikut Yesus bukan hanya diberkati, bukan hanya dalam tanda kutip diberkati secara fisik, secara fisikal. Berkat jasmani, berkat finansial, bukan hanya itu. Yesus ingin masuk lebih dalam. Aku sekarang ingin bersama dengan kamu dengan cara apa? Aku akan memberikan tubuhku dan darahku.
Saudara, Yesus ingin menemani semua mereka, murid-murid itu, dengan cara menantang iman mereka untuk percaya sungguh-sungguh Yesus akan memberikan tubuhnya dan darahnya. Tapi untuk orang Yahudi ini, mereka pasti langsung berkonotasi ini orang kanibal. Kok orang disuruh makan daging, disuruh minum darah? Nggak mungkin. Bagi mereka tidak mungkin. Haram. Karena makan darah, minum darah itu tidak mungkin bagi orang Israel. Tapi Yesus tetap menantang mereka. Ini sungguh. Kamu percaya atau tidak dengan firman-Ku? Bahkan Yesus sudah katakan di dalam Yohanes 6 tadi, ayat 58, setelah ayat ini dikatakan, inilah roti yang turun dari surga. Perhatikan ini. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka yang telah mati. Yang seperti Musa di padang gurun, ingat ya. Saat bangsa Israel dari perbudakan Mesir dibawa ke tanah perjanjian, mereka tidak bisa makan apa-apa di padang gurun. Tapi Tuhan menyediakan yang namanya mana. Mana arti sesungguhnya, what is that? Apa itu? Ya, what is that? Apa itu? Ya, mana. Mana yang turun dari surga. Nah, Yesus membandingkan bahkan tubuh dan darahnya dengan orang Yahudi pasti ngerti ini. Karena saat dia bicara, dulu nenek moyangmu, aku yang memberi mereka makan di padang gurun dengan mana. Tapi sekarang yang ada di hadapanmu dikatakan, barang siapa makan roti ini dan ia akan hidup selama-lamanya. Dan tubuh dan darah Kristus ini yang bahkan akan menemani murid-murid Yesus sampai kekekalan. Saudara, bukankah itu yang kita nikmati sekarang di dalam Ekaristi? Ya, tadi pagi Evi katanya sudah pergi ke misa real, ke misa yang benar gitu ya, yang bisa menerima tubuh dan darah. Dan tubuh dan darah inilah yang akan menemani murid-murid. Nah, untuk percaya hal ini sekarang saudara, karena saudara sudah jadi Katolik, sudah tinggal di Indonesia, sudah dengar banyak tentang iman Katolik, gampang untuk menerimanya. Tapi untuk murid-murid, coba kita lihat apa yang terjadi. Setelah mendengar semuanya itu, banyak murid-murid Yesus. Banyak apa dikatakan? Murid-murid Yesus. Orang banyak yang katanya murid Yesus, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Saudara lihat, semua apapun, murid-murid yang ditantang untuk percaya Yesus bukan hanya dengan sesuatu yang jasmania, yang sesuatu yang bisa mereka lihat, yang mereka sentuh. Ditantang sekarang dengan dalam imannya. Perkataan Yesus keras, betul. Amin. Sampai hari ini. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Coba diperhatikan ayat 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan ini mengguncangkan hatimu, imanmu? Selalu Yesus sampai hari ini, dia selalu menantang saudara dan saya untuk beriman, percaya. Saudara nggak peduli berapa lama saudara ikut Tuhan. Saya yakin sekali Tuhan terus ingin. Pertanyaannya tetap sama. Do you trust me? Percaya nggak engkau akan aku? Aku yang berfirman, aku yang ada di dalam firman itu. Yang buku ini, ya. Buku Alkitab ini. Ada firman yang hidup, yaitu Yesus pribadi. Apakah kamu percaya aku ada di dalam tubuh dan darah yang kita terima dalam Ekaristi? Banyak yang sampai hari ini nggak percaya. Ya, banyak yang orang yang ke misa hanya karena harus ke misa. Tapi Yesus mau. Itu sama seperti dulu katanya. Nenek moyangmu dikasih mana? Turun dari surga. Masa sekarang Yesus sekarang kalau semua perjanjian lama akan menuju kepada kebenaran firman Tuhan yaitu pribadi Yesus. Sekarang percaya nggak engkau bahwa roti itu tetap turun dari surga? Bahkan bukan hanya sementara, karena dulu nenek moyangmu mati. Tapi saat aku menemani engkau akan kekal selamanya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saat mereka ditantang, apa yang terjadi? Mulai dari waktu itu banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri dan tidak ikut Yesus lagi. Enough, nggak mau Tuhan. Bye Jesus, it's too hard. Nggak gampang ikut Yesus. Banyak murid-murid mengundurkan diri dan tidak ikut Yesus lagi. Saudara perhatikan, Yesus sangat membutuhkan murid-murid karena dia ingin menyelamatkan dunia. Saudara dan saya hari ini, berapa banyak billions, ya, miliaran orang di dunia ini. Itu visi Yesus, dia ingin selamatkan seluruh dunia. Yang ada sebelum, sesudah Yesus, dan pada masa Yesus. Dia membutuhkan murid. Kalau itu hanya lambang, Yesus pasti bilang, ini kan namanya juga bercanda, jangan dianggap serius dong.
Aku cuma bercanda. Enggak, Yesus nggak bilang begitu. Banyak murid mengundurkan diri. Apa Yesus katakan? Bahkan kepada 12 murid, Yesus katakan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Sudah lihat sekarang 12 murid Yesus bahkan ditantang. Luar biasa. Bagaimana kalau 12 murid itu, oh, Tuhan susah, nggak bisa dipercaya, kamu kanibal. Gimana mau ikut rabi, seorang yang kanibal, yang minum darah dan makan tubuh manusia? Nggak bisa untuk mereka. Tetapi jawaban Simon Petrus ini, yang saya percaya, yang namanya overcome, yang mengalahkan setiap tantangan di dalam hidup kita. Yesus Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami nggak bisa kemana-mana. Kami stuck. Kami hanya bisa di sini. Hanya bisa bergantung pada Engkau. Karena perkataanmu itu perkataan hidup yang kekal. Saudara lihat, ada begitu banyak perbedaan antara murid Yesus yang sejati dengan hanya kita semua yang hanya mengikut Yesus karena ingin berkat. Hanya ingin diberkati secara fisik, secara finansial. Ya, saya nggak katakan bahwa diberkati secara fisik dan finansial itu salah. Ya, Charni 28 tahun lalu kita begging, kita minta supaya dia disembuhkan secara jasmani. Kita semua minta, termasuk Meme yang hari ini kita semua gumuli. Kita minta sama Tuhan. Tapi nggak cukup hanya itu. Ada sesuatu yang lebih dalam. Karena firman-Mu Tuhan. Karena pribadi-Mu Yesus adalah hidupku. Hidup bahkan bukan hanya 80-90 tahun. Sampai kekal nanti. Yang tidak terhitung tahunnya, yang tidak unlimited, terus menerus bisa bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ini yang dikatakan sebagai murid-murid yang coba menyerahkan hidupnya. Nah, saudara coba lihat, sepertinya Yesus gagal kan? Setelah 30 tahun persiapan bersama Maria dan Yosef dengan keluarga kudus, bayangkan 30 tahun hanya dengan keluarga kudus ini. Persiapan, hanya untuk apa? 3 tahun. Hanya 3 tahun public ministry-nya, pelayanan kepada umum. Saudara, Yesus seperti gagal. Ribuan orang ini pergi kemana mereka semua? Karena di dalam Santo Lukas menyatakan di dalam kisah Rasul 1-15, cuma ada 120 orang banyaknya. Kemana yang ribuan orang? Mana dia yang mengalami yang namanya mujizat Yesus? Yang mengalami dikasih makan saat nggak ada makan. Yang dikasih kesembuhan saat minta penyembuhan. Where are they? Kemana mereka? Setelah 30 tahun persiapan, 3 tahun. Saudara, ini yang membedakan antara murid, itu yang saya tulis di sini, bahasa Greek-nya matetes. To learn, untuk belajar hidup. Bukan belajar tentang knowledge, ya, bukan belajar tentang pengetahuan, tapi belajar menjadi seperti gurunya. Itu yang namanya murid zaman itu. Ya, saya tulis disciples, murid-murid itu reflection, the image, itu gambaran Yesus. Yesus menjelma menjadi 12 orang. Itu visi Yesus. Dan Yesus berharap 12 orang, termasuk Yudas Iskariot. Yesus berharap, dan tentu the free will ada pada 12 orang ini. Betul atau enggak? Yesus si kasih itu nggak pernah abuse, nggak pernah melecehkan yang namanya the free will. Saya punya free will, saya punya kebebasan hati saya untuk mengatakan ya Tuhan Yesus atau tidak Tuhan Yesus. Saya dikasih kebebasan. Saudara dan saya dikasih kebebasan malam ini. Saudara dengan bisnis, dengan pekerjaan, dengan keluarga, saudara sudah dikasih bebas. Karena kasih itu harus dari free will. Harus saya dari kebebasan saya untuk mengasihi pribadi Yesus. Sama, ya. Pada saat saya married dengan Charni, nggak ada pastor. Coba lihat pertanyaannya, pastor pasti pertanyaannya tetap, apakah engkau bebas di dalam memilih pasangannya? Yes, I do. Ya, kita semua katakan ya, sama dengan Tuhan. Jadi dengan kata lain, sudah lihat Yesus punya visi terhadap orang-orang yang ikut dia. Yaitu apa? Bukan hanya percaya kepada Yesus, tapi mau menjadi seperti dia. Itu visinya. Saudara nggak bisa hanya, I believe, saya percaya pada Yesus Kristus Tuhan kita. Nggak bisa, hanya percaya. Setan aja percaya kok Yesus itu anak manusia. Tapi saudara diminta, semua dipanggil untuk menjadi seperti reflection, the image
repetition of his master, untuk menjadi seperti dia. Itu kata-kata murid dalam bangsa Yahudi zaman itu. Jadi yang namanya murid, makanya mereka tinggalkan semua, mereka ikut yang namanya rabi. Mereka mau cara Yesus makan, cara Yesus berpikir, cara Yesus bereaksi, cara Yesus omong dengan orang, cara Yesus saat Yesus sendiri, apa yang Yesus semua, apa yang dilakukan adalah apa yang Yesus lakukan, pikirkan, dan lakukan. Semua, mereka semua belajar dari Tuhan Yesus tentang itu. Nah sekarang, saudara, coba perhatikan ini. Nah di dalam perjalanan panggilan ini, saya ingin mengutip kembali tadi Yohanes Paulus kedua. Kita bukan hasil dari kegagalan atau weakness, ya, dari dosa asal yang kita semua alami. Lewat Adam dan Hawa, kita dibaptis, kita dilepaskan dari original sin, dari apa itu dosa asal. Tapi juga kita punya kecenderungan dosa, kita punya kerapuhan, kita miliki. Makanya Paulus bilang, sebelum kita sadar, kita tahu persis, kita belum selesai dalam pembentukan ini. Ya, kalau kita hanya berfokus kepada kerapuhan dan kelemahan, we fail. Kita semua gagal mengikuti Yesus. Tapi kita adalah hasil dari kasih dari Bapa di surga. We are the sum of the Father's love for us. Dan our real capacity, kapasitas kita sebagai seorang murid adalah untuk menjadi seperti dia. Saudara ingat itu. Ya, jadi sekali lagi kita dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tapi hari lepas hari saya diminta untuk terus menjadi seperti dia. Dari perkataan, apa yang saya lihat, apa yang saya pikirkan, saat saya sendiri, saat saya berbisnis, saat saya berelasi dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan siapapun. Ya, tentu ada kegagalan yang saya alami, ada banyak hal, tapi saya percaya Tuhan, pada kasih Tuhan Yesus, kepada kasih Bapa di surga yang Yesus katakan itu. Dan saya punya kapasitas itu untuk menjadi seperti dia. Saya akhiri sekarang dengan satu hal. Satu tanda kalau saudara adalah murid Yesus, Yesus sudah contohkan di dalam Yohanes 13. Kalau saudara ingat, saya pernah berapa kali membawakan hal ini. Bahwa pada saat Yesus mencuci kaki muridnya, Kamis Putih, ya, ingat pastor itu kan cuci-cuci kaki, ingat ya, di waktu Kamis Putih. Kan bukan hanya untuk cuci-cuci kaki. Tapi cuci kaki itu, makanya Yesus katakan dalam ayat berapa ini? Ayat ke-12. Kamu ngerti nggak apa yang kuperbuat kepadamu? Ngerti nggak apa yang kulakukan kepadamu? Bukan hanya untuk cuci-cuci, bukan hanya untuk show. Tapi cuci kaki sekali adalah tanda begini. Murid-murid Yesus melayani Yesus sebagai murid kepada gurunya. Mereka nggak pernah melayani gurunya, yang itu Rabi Yesus tadi yang mereka percaya sebagai Messiah, sebagai yang diurapi Allah, sebagai bahkan mereka the Son of God, sebagai Tuhan. Ya, mereka melayani seperti murid melayani guru. Nggak ada yang melayani seperti seorang budak kepada gurunya, nggak ada. Karena cuci kaki ini urusan budak. Murid-murid nggak pernah cuci kaki gurunya. Karena itu budak yang melakukannya. Ada dua hal kan, mencuci kaki dan angkat kasut, angkat sendal gurunya. Itu pekerjaan budak. Dan mereka takut sekali dibilang budak karena trauma masa lalu. Ya, mereka dibudaki bangsa Mesir. 400 tahun dibudaki, mereka takut sekali dibilang budak. Nah, sekarang pada saat Yesus cuci kaki seperti budak, guru melayani murid-muridnya seperti seorang budak. Saudara pikirkan itu, oh, my Lord, my Jesus. Tuhan Yesus, siapa sih saya? Yesus bilang, ini lihat, katanya. Ngerti nggak kamu apa yang aku lakukan? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu dan aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling mencuci kakimu. Membasuh kakimu. Wajib. Ada perkataan, ini panggilanmu untuk melayani satu sama lain. Saudara, ini Cani sebelah saya. Untuk melayani istri saya aja, nggak gampang untuk menjadi seperti Yesus. Kami bergumul, kami mengalami jatuh bangun. Sampai hari ini. Tapi bukankah panggilan kita semua di dalam suami istri, di dalam komunitas, di dalam pelayanan, di dalam apapun. Kita dipanggil untuk menjadi seperti guru dan Tuhan kita. Yaitu apa? Bahkan Yesus, lihat aku. Aku yang adalah Tuhan, yang adalah gurumu.
Aku mau bahkan mencuci kakimu. Masa kamu nggak mau? Kamu bilang aku Tuhan. Kita memuji-muji Tuhan dengan tangan, dengan mulut. Apakah dari hati kita percaya saya dipanggil untuk menjadi seperti Yesus? Seperti itu. Saudara yang kekasih, Yesus katakan dalam ini Yohanes 13 ya, yang Yesus cuci kaki itu. Coba lihat ayat yang pertama dulu. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Saudara, pencucian kaki adalah contoh Yesus. Apa itu kasih? Ya, kasih yang dalam Yohanes 15:13, saya akhiri dengan ini. Tidak ada yang lebih besar dari kasih agape. Saudara, dan kita semua pernah punya yang namanya agape. Ya, kafe agape. Ya, itu kasih Tuhan kepada manusia. Kasih yang Tuhan katakan ini contoh. Ya, ini bukan kasih filial antar manusia. Ini bahasa asli kasih ini bukan scourge, bahkan papa dengan anaknya. Yang lebih dari itu. Yaitu Tuhan kasihnya kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, kepada saudara saya dan saya. Ya, bahwa Tuhan ingin kita agape satu sama lain. Kita mengasihi satu sama lain. Ingat ya, I think Saint Augustine ya yang bilang to love is to will the others, to will good for others. Ya, kasih adalah selalu ingin menyenangkan, membahagiakan, memberi yang terbaik kepada yang lain. That is love. Itu kasih yang Tuhan katakan. Sampai mati di salib. Sampai dia kurbankan semuanya. Itu agape. Aku memberikan semuanya. Bahkan nyawaku untuk sahabat-sahabatku. Saudara, kita semua dipanggil. Come and follow me. Saudara diberi bahkan rahmat sampai hari ini. Jangan tinggalkan rahmat itu. Saya nggak akan... Saudara harus berbisnis dengan baik. Saudara harus bekerja dengan baik. Saudara harus lakukan semua yang the best. Tapi ingat, jangan tinggalkan rahmat itu. Kita hanya sementara di dunia ini. Ya, ada sesuatu kekalan yang Yesus katakan, "Hayo mulai dari dunia ini. Jadi muridku. Percaya dan mau menjadi sama seperti aku. Di dalam mengasihi secara khusus. Di dalam mencintai, mengampuni, melepaskan salah yang lain." Saudara yang kasih, mari kita berdoa, dan setelah itu kita lanjutkan. Andi bisa lanjutkan dengan doa syafaat ya. Kita berdoa supaya sungguh-sungguh hari ini kita semua diberkati. Kalau saudara dan saya dipanggil malam ini, coba saudara tenangkan hati saudara. Pejamkan mata dimanapun saudara ada, mungkin ada banyak anak-anak, biarkan. Anak-anak juga biar mendengar firman Tuhan hari ini. Dan katakan dalam hati saudara yang paling dalam, yes Lord, ini saya Tuhan, saya Tuhan. Saya ingin coba Tuhan terus untuk menjadi seperti Engkau. Di dalam perkataanku, di dalam pikiran, perbuatan, dan apa perkataanku, aku ingin menjadi seperti Yesus. Yesus, Engkau dengar doa kami malam ini. Tuhan, bukankah satu kebahagiaan adalah satu sukacita besar dalam hati kami saat kami mengikut Engkau. Tuhan, tolong beri sukacita di hati kami hari ini, malam ini. Sukacita untuk menjadi seorang murid, Tuhan. Ada banyak pergumulan di depan kami. Ada banyak pergumulan bahkan hari ini. Ya, mari Tuhan tolong. Tuhan tolong. Kita nyanyikan tadi referennya, On. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, percaya saat kita nyanyikan tidak ada yang mustahil. Walaupun tadi ya, King Sugi tadi. Dalam the broken terapas Tuhan ingin kita dibentuk oleh Tuhan. Kita nyanyikan lagu itu sebagai doa kita. Dan serahkan hidup kita kembali. Katakan, Tuhan Yesus, ini saya ingin menjadi seperti Engkau Tuhan. Tidak hanya percaya dengan mulut dan pikiranku, tapi dengan hatiku aku ingin menjadi seperti Engkau. Katakan, tidak ada mustahil. Ya, you are the sum. Kita semua adalah hasil karya dari kasih Bapa di surga.